Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam acara edukasi hukum. Hari ini kita akan membahas tentang carut marutnya pelaksanaan hukum di Indonesia. Padahal sudah jelas, Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi, saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Indonesia negara hukum itu cuma slogan. Mestinya itu yang dipakai. Maksud saya, kalau kita berdasarkan negara hukum, maka tentu saja kita harus kembali kepada dasar undang-undang itu. Ya, oke, saudara, dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya menyampaikan edukasi untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua. Bukan karena saya orang pinter, bukan. Karena kebetulan saya orang yang sedang aktif, ya, memberikan edukasi dan kebetulan punya kesempatan dan punya ruangnya, tanpa bermaksud melecehkan atau merendahkan martabat siapapun. Saya sebagai anak negeri, sebagai warga negara Indonesia yang prihatin, ya, menyaksikan tentang penerapan hukum di Indonesia yang kadang-kadang bertolak belakang dengan slogan atau dengan simbol ataupun dengan ketentuan. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengerti bahwa kita semua itu perlu hukum dan kita ini berhukum. Ya. Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 3 ditetapkan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, itu satu. Negara hukum ini maka semua ketentuan itu diatur berdasarkan hukum dan keadilan atau kebenaran. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dia menerangkan bahwa pasal 1 ayat 3 itu Indonesia adalah negara hukum, maka semua orang harus patuh pada hukum. Bukan hanya masyarakat, tapi penyelenggara negara juga harus patuh pada hukum. Kemudian yang kedua, itu diterangkan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, persamaan hak dan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di muka hukum adalah sama, meskipun dia punya jabatan, meskipun dia dari instansi mana. Jadi tidak ada perbedaan. Istilah dalam bahasa kerennya adalah equality before the law. Jadi jangan Anda merasa sebagai penguasa atau pemilik kekuasaan atau pemilik uang, lantas Anda berpikir Anda yang menentukan hukum. Sebetulnya tidak. Mungkin kalau Anda berhadapan dengan masyarakat biasa yang tidak peduli atau yang tidak mengerti hukum, mungkin bisa, atau yang tidak melek hukum. Namun kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang kritis, termasuk seperti kami dari firma hukum Mahkamah Kebenaran, maka tentu saja tidak bisa. Ya, begitu juga dari kaum minoritas ataupun mungkin kaum termarginalkan atau yang terbelakang secara ekonomi maupun lingkungan sosial. Jangan merasa bahwa Anda orang kecil lantas hukum tidak melindungi Anda. Sebetulnya tidak begitu adanya. Kalau berdasarkan negara hukum sesuai dengan pasal, ya, pasal 1 ayat 3, pasal 27, ya, Undang-Undang Dasar 45,
persamaan hak, maka tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya yang membedakan adalah bagi mereka yang secara finansial atau secara ekonomi status sosial mumpuni keuangannya, mereka itu mau menyewa pengacara. Sebetulnya orang miskin juga bisa menggunakan pengacara. Minta tolong saja kepada pengacara-pengacara dengan cara yang elegan. Ya, memang ada pengacara yang tidak bisa bergerak karena mereka belum punya cadangan dana untuk mengurusi namanya pro bono. Nah, negara sudah menyediakan namanya pos baku, itu adanya di pengadilan. Tapi dengan catatan Anda benar-benar nggak mampu, ya. Nah, kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 di sana mengatur tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu ya tentu kemerdekaan beraktivitas, kemerdekaan berkumpul, berserikat, berorganisasi, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau secara lisan. Itu dijunjung tinggi oleh negara tanpa perbedaan, tanpa ada perbedaan. Jadi kita masih bicara masalah Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian yang kedua, yang namanya KUHP. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Bahwa KUHP menerangkan di bab 1 pasal 1. Ya. Di KUHP ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Dia menerangkan bahwa bab 1, ya, ketentuannya yang dimaksud dengan apa? Bab 1 itu tentu menerangkan bahwa semua aparat penegak hukum itu diatur di dalam buku ini. Ya, dia sebutkan yang namanya penyidik, ya. Jadi penyidik adalah polisi yang melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian pekerjaan penyidik yang dilakukan untuk mencari barang bukti dan keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, baik yang dilaporkan maupun yang ditemukan. Jadi baik yang karena laporan dari seseorang maupun dari perbuatan pidana yang ditemukan tanpa ada laporan. Ya. Sedangkan jaksa adalah pejabat yang berwenang diberikan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Itu jaksa. Ya. Jadi penuntutan adalah serangkaian tindakan JPU, jaksa penuntut umum, untuk memperkarakan atau membawa seseorang ini ke pengadilan. Jadi dalam perkara pidana baik itu ada istilah delik aduan atau delik umum. Delik umum itu atau delik formil sekalipun tidak ada pelapornya boleh diproses oleh penyidik. Sedangkan delik aduan penyidik hanya bisa memproses kalau ada orang yang melaporkan. Meskipun sekarang kadang-kadang edan. Makanya Anda perlu belajar hukum dari pengacara Guntur Laremba, ya. Kemudian pengadilan atau hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, ya. Jadi yang namanya penyidik, jaksa, hakim, mereka diberikan wewenang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan masing-masing bidang. Tetapi bukanlah mereka itu adalah malaikat, bukan juga Tuhan yang bisa melakukan sewenang-wenang. Karena apa? Mereka itu adalah aparatur negara yang secara kewenangan diberikan undang-undang dengan batas-batas. Ada batasannya, jadi bukan suka-suka, ya.